Om Swastiastu. Selamat datang kembali di channel kami, Sukriati Banten Bali, channel yang membahas tentang Banten dan budaya Bali. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk selalu dukung channel kami dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe agar kami tetap bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Seperti biasa, di sebelah kiri saya sudah ada Ibu Ketut Sukriati, SPD MSI, yang akan membimbing kita dalam praktek hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang Daksine. Sekarang saya mau bertanya sama Ibu, napi nih ke pengertian Daksine secara umumnya. Daksine berasal dari kata daksa, yang artinya mampu. Artinya mampu di sini adalah sebatas kemampuan kita untuk mempersembahkan kepada ide Sang Hyang Widi. Nah, kemudian Daksine itu adalah merupakan linggih daripada ide Sang Hyang Widi atau ide Betara. Nah, di atas meja ini kita sudah lihat banyak sekali bahan-bahannya. Tapi ini diantaranya yang pertama, Bu. Yang pertama ada selepan, kemudian ada kelapa, ada pisang, ada pangi, ada tingkih, ada telur itik, ada buah pinang, kemudian ada biji ratus, ada gegantusan, kemudian ada daun pancepale, ada benang, ada janur untuk buat tampak, kemudian ada sirih, ada beras, ada kapur. Tuh, itu bahan-bahannya. Untuk sesi yang pertama, kita akan praktek cara membuat wakul Daksine yang seperti ini. Yuk. Oke, pertama selepan dipotong, kemudian dibuang lidinya. Buang lidinya sedikit saja ya. Ya, tidak sampai habis. Tidak sampai habis. Nah, sekarang potong untuk membuat dasarnya. Dasar dari wakul ada satu lengkap jari tengah, dipotong untuk membuat dasarnya. Selanjutnya kita merangkai daripada selepan. Nah, membuatnya kayak membuat tamas. Itu dibulak-balik ya, Bu? Ya, dibulak-balik agar kelihatan hitam dan putih. Itu membundar. Terus silih berganti seperti ini. Nah, membundar cara menjahitnya. Nah, kemudian ini lagi satu supaya rata.
Jadilah. Nah, setelah ini membundar, sudah rapi, kemudian dibalik agar sematnya nih di bawah. Nah, sekarang untuk membuat bundaran ini ditekuk di sebelah jaritannya. Nah, ditekuk di sebelah jaritan tadi. Nah, mungkin ibu-ibu punya kelapa di rumah supaya tidak terbuang-buang selepannya. Nah, belajarlah membuat wakul daksine. Kemudian bolehlah membuat banyak, kemudian dijemur, dikeringkan, boleh itu. Nah, setelah ditekuk, dijarit lagi. Dijarit seperti ini. Nah, ke kiri agar megang selepannya atau nyemat tidak terganggu. Nah, ke kiri kita jalannya. Nah, setelah sudah membundar, sudah selesai ini, nah sekarang memotong selepan untuk membuat serembengnya. Nah, ini kita potong satu lengkat 5 jari. Nah, ditekuk, dilepit jadi 2. Untuk memudahkan merangkainya. Selanjutnya, sekarang membuat serembengnya. Nah, ini dimasukkan, kemudian ini dijepit, kemudian tambah lagi 1 baru dijarit. Nah, ini paling bawah dulu dijarit untuk mengunci supaya di atasnya tidak lepas. Nah, seperti ini. Nah, terus juga ke kiri. Nah, ini dijepit.
Nah, yang terakhir pengunci. Dimasukkan agar rapi seperti ini. Kemudian yang ini nah, seperti inilah hasilnya. Wakul Daksina ini adalah lambang daripada Pertiwi. Nah, kemudian simbol dari akasa tanpa tepi. Nah, itu simbolnya. Setelah wakul daksinanya selesai, selanjutnya kita akan membuat tampa. Ya, Bu. Ini susunnya seperti ini, boleh dari selepan juga boleh. Nah, kemudian untuk membuat tampa, ini dibuka, terus dijarit menyilang. Nah, ini disebut tampa. Tampa ini adalah simbol daripada swastika. Nah. Sekarang sesi penyusunan daksinanya. Ibu, yang pertama adalah menaruh tampa di tengah-tengah wakul. Nah, tuh. Kemudian ada beras. Beras ini simbol Dewi Sri atau isi alam. Nah, untuk selanjutnya ada kelapa. Sekarang saya akan membuat kojong untuk menaruh isi daripada daksina. Berarti kita membuat kojongnya itu jumlahnya sesuai dengan isi daripada daksina. Ada telur. Memakai telur itik ini adalah simbol daripada kebijaksanaan atau simbol daripada satwam. Nah, kemudian selain kulitnya putih tulus, kemudian dia agak tebal juga, isinya agak tebal. Nah, sehingga inilah dipakai telur itik, diusahakan memakai telur itik karena itik itu bisa hidup di 3 tempat, di daratan, di air, di udara itu, sehingga telur itik lah dipilih untuk mengisi daksina. Diusahakan telur itik, berarti kalau misalnya nggak ada telur itik, telur ayam bisa, Bu? Misalnya sama sekali tidak bisa untuk mengusahakan mencari telur itik. Nah, telur ayam pun boleh itu supaya tidak kurang jadinya kurang gitu. Yang penting kita tulus pada saat mengaturkan. Sebenarnya telur ayam itu adalah simbol daripada rajas itu. Umum dipakai pada saat membuat banten pecaruan, itu dipakailah telur ayam. Nah, kemudian selanjutnya ini ada pisang, ada pangi, itu menyusunnya, ada kemiri atau tingkih itu. Nah, itu kemudian ada pinang, buah pinang iki, simbol buah. Kemudian ada daun pepeselan, daun pancepale ini. Daun pancepale itu terdiri dari 5 daun buah, misalnya
daun wani, daun duren, daun salak, daun manggis, daun ceruring itu. Jadi 5. Boleh ini di digulung jadikan 1, 5 daun itu, kemudian dijemur, boleh dikeringkan, boleh. Dan ini ada daun pepeselan, daun pancepale namanya. Kemudian ada biji ratus, biji-bijian. Ini biji-bijian, misalnya biji jagung, biji pokoknya biji-bijian kacang, koma, itulah ditumbuk jadikan 1, itu dibungkus. Boleh pakai selepan, boleh memakai daun keraras, daun pisang yang sudah kering, itu boleh dijadikan 1. Itu namanya biji ratus. Kemudian ada gegantusan. Gegantusan ini dari bumbu-bumbuan, ditambah dengan ikan teri yang berasal dari lautan. Nah, kemudian ada porosan tampil atau base tampil. Nah, ini seperti ini. Kemudian ini pekapur sama buah pinang. Yang ini kapur sama buah pinang. Nah, ini artinya porosan ini daun sirihnya adalah simbol Dewa Wisnu, kemudian buah pinangnya Dewa Brahma, kapurnya adalah Dewa Siwa atau Dewa Iswara. Nah, kemudian ini ditekuk, kemudian seperti ini. Boleh juga di bawahnya memakai alas daripada janur. Selanjutnya ini ada base tampil porosan tuh. Kemudian taruh dalam kojong juga. Nah, di sini juga boleh diisi cina bolong untuk canang sari, untuk sesari. Nah, sari ning mana? Nah, di sini boleh seperti ini. Nah, taruh di sini. Nah, yang terakhir sekarang membuat pelaus daripada daksina seperti ini. Dilekuk ke tengah, kemudian dijarit. Diisi porosan dengan bunga. Itu 1 cup ya. Kemudian pelaus daripada daksina atau canang daripada daksina, seperti ini. Kemudian ada flower, ada porosan, ada bunga. Ya, Masukkan ke sini, Bu ya. Masukkan ke daksina. Nah, ini. Kemudian ada canang genten. Ada canang genten. Taruh di atas kelapa. Untuk sesi selanjutnya kita akan membuat tetek atau penyenang dari daksina tersebut. Nah, ambil busung ini penyenang yang besar. Ambil 6 puncuk busung. Bagian ujungnya aja, Bu. Iya, bagian ujungnya. Nah, kemudian dilepas yang hijau, ditagel sekitar 3 cm. Nah, baru sekarang membuat daripada daksina. Isi mata,
Kemudian dipotong sedemikian untuk membuat tuesan di atasnya. Ya. Kemudian nanti untuk di bawahnya, untuk alasnya membuat 3 petak. Nah, sekarang menjaritnya. Terus di bawahnya nanti juga berisi kayak sampian sesayut. Nah, sekalian kita nues. Ini baru 5, nyari lagi 3. Supaya genap 8. Ya, kemudian yang hijau dibuang, buat di bawahnya untuk bundar yang simbol daripada jantre. Selanjutnya di tues, buat di bawahnya supaya lemas. Seperti ini. Kemudian lagi 4 supaya berjumlah 8. Nah, dibuang, kemudian membuat di bawahnya lubang. Nah, ini dibuang lidinya sekian. Nah, lalu di atasnya membuat segitiga, membuat panggal buaya istilahnya supaya lemas. Nah, sekarang cara menjaritnya. Pertama-tama ini ambil satu persatu, dibuka, membuat sesapi istilahnya. Kemudian di atasnya ada jaritan atau tuesan seperti ini. Nah, buatlah ini melingkar. Nah, satu persatu. Nah, ini buat segitiga. Nah, seperti ini. Jadi satu persatu seperti ini. Nanti akan dirangkai menjadi 3 petak. Terus ini dibuat lekukan membundar. Nah, dijarit. Jadi bagaimana seninya ibu-ibu untuk menues itu silahkan. Nah, ini seperti ini dijadikan satu. Nah, tuh. Ini baru 1 petak. Kemudian lanjut, masih sama seperti tadi, menjarit, membuat sapi, kemudian dibuat lekukan, sama
Nah, ini bentuknya yang polos. Yang mau yang seni, ibu-ibu silahkan. Ini harus sama dengan ini. Oh, kebalik. Ya, harus sama. Coba membuat petak. Oh. Sekarang baru digabung jadi satu. Nah, sekarang digabung jadi satu. Ini caranya. Buatkan alasnya di bawahnya untuk membuat petaknya. Nah, seperti ini. Nah, sama agar di bawahnya bisa negak istilahnya. Tapak. Nah, seperti ini di bawahnya. Untuk membuat di bawahnya tetuasannya seperti ini, ada 8 helai. Dijarit 4 dulu, baru nanti diisi sisipan di tengah-tengahnya. Nah, ini sudah 4, kemudian sekarang baru diisi sisipan dari atas, ngisi sisipannya. Iya, dari atas. Nah, setelah terjarit seperti ini, nah, gabungkanlah jejaritan yang tadi di sini. Kemudian dijarit, kelihatanlah petak-petaknya. Seperti ini. Kemudian lagi ada di bawahnya yang disebut dengan icuk tapi agak tinggi. Seperti jadi sekarang ini. tinggal bikinin icuknya, Bu. Ya. Pakai satu. Nah, buat icuknya agak besar. Nah, buat di bawahnya, buat segitiga. Nah, seperti ini. Agak besar supaya kelihatan jejaritan sesayutnya. Nah, seperti ini.
agak tinggi hijaunya untuk memasukkan jejaritan penyenang yang tadi. Ini dipotong, kemudian untuk lubang yang di tengah ini ditutup dengan janur, sebab nanti akan diisi beras porosan benang. Selanjutnya diisi beras, kemudian porosan, kemudian benang, bunga. Nah, barulah jejaritan yang tadi dimasukkan di sini. Dijarit ini supaya tidak rebah itu. Nah, jejaritan penyenang ini ada 3 peta. Nah, masing-masing peta berisi yang pertama ada tepung tawar, kemudian ada beras, benangnya taruh di atas boleh, untuk tebus itu. Nah, yang lagi satu peta berisi porosan, kemudian bunga. Nah, inilah penyenang untuk daksina. Nah, inilah yang disebut dengan penyenang. Penyenang itu artinya nyenang, menghidupkan. Nah, berarti untuk menghidupkan, berarti inilah yang juga disebut dengan linggih daripada ide Betara. Seperti biasanya yang dijual di pasaran Nika, saya lihat tek-teknya Nika kecil, Bu. Itu gimana? Sama tapi gimana sama yang ini? Nah, tek-tek itu sama dengan penyenang namanya. Cuman itu yang lebih kecil, lebih simpel. Memakailah 3 puncuk busung itu, pakai 3 saja. Itu boleh. Boleh, berarti salah satu ya. Ya, salah satu. Kalau nggak bisa bikin yang ini, yang besar, yang kecil. Pakai yang kecil. Ada juga yang menjual pakai ental tuh. Silahkan. Nah, setelah penyenang yang lebih besar jadi, kita membuat alternatif lainnya, yaitu tek-tek yang lebih kecil. Nah, sekarang mulailah membuat tek-tek, umumnya namanya itu penyenang yang kecil. Yang kecil. Ini ujungnya ambil, kemudian yang hijaunya dibuang. Nah, sama caranya membuat kayak tadi, cuma ini lebih kecil. Membuat sesapinya ini. Nah, sekarang membuat mata. Nah, kemudian potong di atasnya. Caranya menjarit ini, buka, nah, membuat sapi. Ini ditekuk nanti untuk membuat petanya. Sama juga.
dibuka, kemudian membuat sapi, ditekuk, setelah ketiga-tiganya terjarit, nah, kemudian digabung. Caranya seperti ini untuk menggabungkan, untuk membuat 3 petak. Nah, seperti ini. Nah, setelah selesai menggabungkan ketiganya, nah, buatlah di bawahnya tangke metajuh istilahnya nih. Nah, dijarit sama juga 3. Nah, seperti ini jadinya. Nah, setelah selesai jaritan yang tadi, buatlah di bawahnya sekarang untuk alasnya yang disebut dengan entog-entog. Caranya sama dengan seperti icuk. Disemat, kemudian ini luruskan, nah, sekarang langsung ini naik. Setiap kali 1 garis dijarit. Nah, kalau sudah rasanya dalam ini, boleh sudah dipotong. Nah, dipotong. Nah, seperti ini hasilnya. Setelah selesai menggabungkan, kemudian membuat entog-entog istilahnya, isi seperti tadi beras, ya. Porosan, bunga sama benang. Kemudian masukkan ini yang tadi, yang simple. Masukkan, kemudian ada petaknya juga 3. Nah, dijarit agar tidak lepas. Seperti ini. Masing-masing petaknya diisi juga, Bu? Iya, masing-masing petak ini sama seperti tadi. Yang pertama beras, ada tepung tawar, dulu. Kemudian ada beras. Kemudian ada, boleh di sini benangnya, boleh. Nah, kemudian ada porosan bunga. Nah, seperti ini hasilnya. Ada tuh tepung tawarnya kelihatan, beras juga kelihatan sebagai tetebus. Tepung tawarnya ini juga sebagai pembersihan. Nah, kemudian ini ada porosan bunga. Demikianlah
hasil praktek kita hari ini membuat daksine dengan penyeneng dan juga tek-tek kecilnya. Terima kasih telah menyaksikan video praktek membuat Banten kali ini. Tetap dukung channel kami dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Semoga kami tetap selalu bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.